Perkenalkan, nama lengkap saya Sakaria Survaldo Pono, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, semester 3 kelas C, Kampus Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis struktur dengan metode distribusi momen atau disebut dengan momen cross. Metode ini melakukan distribusi atau pembagian momen dan induksi terhadap primer sebanyak beberapa putaran guna mendapatkan keseimbangan di setiap titik simpul. Definisi. Analisis struktur dengan metode distribusi momen pertama kali diperkenalkan oleh Harry Cross pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul Analysis of Continuous Premise by Distributing Fixed End Moment dan disebarluaskan oleh ilmuwan lainnya. Metode distribusi momen juga dikenal sebagai metode Cross. Metode ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk analisis struktur balok menerus dan portal statis tak tentu. Metode distribusi momen didasarkan pada anggapan sebagai berikut. Perubahan bentuk akibat gaya normal dan gaya geser diabaikan sehingga panjang batang-batang tidak berubah. Semua titik simpul atau buhul dianggap kaku sempurna. Berikut prosedur. Apabila suatu balok menerus memikul beban-beban yang bekerja tanggapan deformasinya tidak akan mengandung rotasi sumbu batang yang tak diketahui, sedangkan titik hubung pada suatu kerangka kaku dapat mempunyai atau tak mempunyai kebebasan untuk menjalani translasi yang diketahui besarnya. Tanggapan gaya dari suatu balok menerus atau kerangka kaku tanpa translasi titik hubung yang tak diketahui telah secara lengkap didefinisi oleh rotasi titik hubung yang tak diketahui seperti rotasi θb, θc, dan θd pada gambar 6.1a. Berikut adalah gambar 6.1a. Secara fisik dapatlah dipahami bahwa momen-momen pengunci dapat dikerjakan di titik-titik hubungan B, C, dan D untuk mempertahankan kemiringan 0 di B, C, dan D sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi-kondisi terjepit pada gambar 6.1b. Berikut adalah gambar 6.1b. Kondisi terjepit dengan beban-beban yang bekerja. Dalam kenyataannya, besar dan arah momen-momen pengunci ini telah diketahui sebelumnya sebagai fungsi dari beban-beban yang bekerja. Apabila momen pengunci di salah satu titik hubungnya dilepaskan, titik hubung itu akan berotasi. Faktor kekakuan, faktor pemindah, dan faktor distribusi. Apabila momen searah jarum jam MA dikerjakan di ujung bersendi suatu batang lurus momen bermomen inersia, tetapi yang bersendi di salah satu ujungnya serta terjepit di ujung lainnya. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar 6.2a. Ini adalah gambar 6.2a. Rotasi θA di tumpuan sendi dan momen MB di tumpuan jepitnya dapat dicari. Pisahkan diagram momen lentur pada gambar 6.2a menjadi diagram-diagram momen lentur pada gambar 6.2b dan gambar 6.2c. Terapkan teorema balok padanan untuk mendapatkan θB1 dan θB2. Kemudian samakan θB dengan 0. Rumus θB sama dengan minus θB1 ditambah dengan θB2 sama dengan minus MA kali L dibagi dengan 6E. EL ditambah dengan MB kali L dibagi dengan 3 EL sama dengan 0 untuk persamaan 6.1. Daripadanya MB sama dengan positif setengah M kali A untuk persamaan 6.2A. Tetapkan lagi teorema balok padanan untuk memperoleh θA1 dan θA2. Rumusnya MA sama dengan 4EL EI sama dibagi dengan L dikalikan dengan θA untuk persamaan 6.2b. Substitusikan persamaan 6.2a ke dalam persamaan 6.2b untuk memperoleh MA. θA sama dengan minus θA1 dikurangi dengan θA2 sama dengan positif MA dikalikan dengan L dibagi dengan 3 EI dikurangi dengan MB dikalikan L dibagi dengan 6 EI untuk persamaan 6.3. Maka untuk bentangan AB yang bersendi di titik A dan terjepit di titik B, suatu rotasi searah jarum jam dapat ditimbul dengan mengerjakan momen searah jarum jam MA sama dengan 4 EI dibagi dengan L dikalikan dengan θB di A, yang gilirannya akan menimbulkan momen searah jarum jam MB sama dengan setengah MA di B. Ekspresi 4 EI dibagi dengan L tersebut disebut sebagai faktor kekakuan.
yang didefinisikan sebagai momen di ujung dekat yang menyebabkan rotasi satuan di ujung dekat tersebut apabila ujung jauhnya terjepit. Bilangan positif setengah adalah faktor pemindah yang didefinisikan sebagai angka pembanding dari momen di ujung jauh terjepit terhadap momen di ujung dekat yang berotasi. Rotasi-rotasi searah jarum jam di titik-titik hubung dan momen-momen searah jarum jam yang bekerja di ujung-ujung batang dianggap bernilai positif di dalam metode distribusi momen, sama seperti di dalam metode defleksi kemiringan. Berikut penerapan metode distribusi momen pada balok statis tak tentu. Ini adalah tabel distribusi momen untuk balok menerus, titik hubung, batang, dan faktor distribusi. Pendistribusian momen pada tabel 6.1 dimulai dari rotasi di titik hubung B menimbulkan 48 kN dikali dengan M berlawanan arah jarum jam pada BA dan 32 kN kali M berlawanan arah jarum jam pada BC juga menimbulkan momen-momen pindahan sebesar setengah dikalikan 48 sama dengan 28 kN kali meter berlawanan arah jarum jam di A dan setengah dikalikan dengan 32 sama dengan 16 kN kali M kilonewton kali meter berlawanan arah jarum jam di C karena tumpuan A secara alamiah terjepit. Ia dapat menerima momen pindahan tersebut tanpa kesulitan. Namun, momen pengunci di C akan berubah menjadi 120 kN kali meter berlawanan arah jarum jam menjadi 120 kurang dengan 16 sama dengan 104 kN kali meter searah jarum jam. Jika sebuah kunci pembantu ditambahkan untuk mengerjakan 16 kN kali meter berlawanan arah jarum jam tersebut sehingga nilai 120 kN kali meter pada kunci semula tidak berubah. Maka pembebasan titik hubung C selanjutnya dapat dilakukan hanya terhadap kunci semula saja. Faktor distribusi di titik hubung C dan CB adalah 100% atau momen pengimbang di C adalah minus 120 kN kali meter. Dengan demikian, siklus pertama pendistribusian momen tersebut telah diselesaikan. Singkatnya, semua ujung batang mula-mula dikunci untuk melawan rotasi dengan momen ujung terjepit sebesar minus 200, positif 200, minus 200, dan positif 200. Kemudian di titik hubung D dan C dibebaskan secara berturut-turut dan momen-momen pengimbangnya adalah 0, 40, minus 48, minus 32, dan minus 120. Momen-momen pindahannya sebesar minus 24, 0, minus 60, dan minus 16. Dipandang sebagai suatu himpunan baru dari momen-momen ujung terjepit yang diperlukan untuk mengunci semua titik hubung pada posisi yang dicapai pada siklus pertama tersebut. Pada siklus kedua, pendistribusian momen titik hubung B dan C dibebaskan untuk kedua kalinya. Ketidakseimbangan di titik hubung B adalah minus 60. Momen-momen pengimbang sebesar positif 36 dan positif 24 secara numerik adalah 0,6 dan 0,4 kali ketidakseimbangan tersebut. Momen pengimbang terhadap ketidakseimbangan sebesar minus 16 di titik hubung C adalah positif 16. Momen-momen pindahannya sebesar positif 18, 0, positif 18, positif 12, dipandang sebagai momen-momen pengunci baru pada awal siklus ketiga. Proses yang sama ini dapat terus sesuai kehendak sehingga momen-momen pemindahnya bernilai sangat kecil. Dengan demikian, berapapun derajat ketelitian yang dikehendaki, maka akan semakin banyak pula siklus yang diperlukan. Momen-momen pengimbang akhir atau total yang diperoleh dengan menjumlahkan semua bilangan pada masing-masing kolom. Berikut penerapan metode distribusi momen pada kerangka kaku statis tak tentu dengan goyangan ke samping. Penerapan metode distribusi pada analisa kerangka kaku statis tak tentu berbentuk 4 persegi panjang dengan goyangan ke samping yang tak diketahui akan dilukiskan pertama-tama melalui suatu kasus sederhana dengan derajat kebebasan bergoyang ke samping sama dengan 1. Berikut adalah gambar 6.6 kerangka kaku statis tak tentu dengan goyangan ke samping. Untuk tema penerapan metode distribusi momen pada kerangka kaku statis tak tentu dengan goyangan ke samping. Dalam penyusunan, hitungan-hitungan yang diperlukan dua tabel distribusi momen hendaknya dibuat, masing-masing untuk kedua langkah pertama yang diuraikan di atas. Setelah nilai K ditentukan dari kondisi gaya gesernya seperti persamaan 6.5, tabel ketiga dibuat untuk menghimpun momen-momen ujung jepit dan momen-momen pengimbang pada tabel kedua. Untuk momen-momen penghujung jepit, akibat goyangan ke samping tergantung kepada jenis tumpuan ujung, sebagaimana diperlihatkan pada gambar 6.7. Berikut adalah gambar 6.7
Untuk momen ujung jepit akibat goyangan ke samping. Dengan persamaan momen ujung jepit untuk rangka kaku pada gambar 6.7 adalah sebagai berikut. Berikut adalah persamaannya. Untuk tumpuan jepitnya, M theta AB sama dengan M theta BA sama dengan minus 6 dikalikan dengan I dalam kurung I dikalikan dengan AB dikalikan dengan delta dibagi dengan LAB pangkat 2 untuk persamaan 6 titik. Untuk persamaan gambar 6.6a. Berikut M theta CD sama dengan M theta DC dikurangi dengan 6 dikalikan dengan E dikalikan dengan ICD dikalikan dengan theta dibagi dengan LCD pangkat 2 untuk persamaan gambar 6.6b. Untuk tumpuan sendi atau roll, M theta AB sama dengan M theta BA dikurangi dengan 3 dikalikan dengan I kali dengan IAB dikalikan dengan delta dibagi dengan LAB pangkat 2 untuk persamaan 6 untuk persamaan gambar 6.7a. Berikut persamaan M theta CD sama dengan M theta DC sama dengan minus 3 dikalikan dengan E kali dengan I CD dikalikan dengan delta dibagi dengan LCD pangkat 2 untuk persamaan gambar 6.7b. Dari komponen gaya horizontal untuk rangka kaku pada gambar 6.7 diperlihatkan pada gambar titik 8. Ini adalah gambar 6.8 sebagai sambungan gambar dari 6.7 yaitu komponen gaya horizontal. Dengan persamaan komponen gaya horizontal untuk gambar 6.8 adalah sebagai berikut. Rumusnya ini AA ditambah dengan AD sama dengan P untuk persamaan gambar 6.8A. Ini untuk gambar 6.8A. Sedangkan untuk persamaan gambar 6.8B, P kali B dibagi dengan L kali AB ditambah dengan MAB tambah dengan 6 ditambah dengan MBA dibagi dengan LAB ditambah dengan MCD ditambah dengan MDC dibagi dengan LCD sama dengan P. Jika derajat kebebasan bergoyang ke samping lebih dari 1, maka mesti ada suatu distribusi momen untuk setiap besaran sebarang goyang ke samping seperti delta 1, delta 2, delta 3, dan seterusnya. Goyangan-goyangan ke samping yang tepat adalah K1 delta 1, K2 delta 2, K3 delta 3, dan seterusnya. Nilai K1, K2, dan K3 dan seterusnya tersebut akan ditentukan melalui penyelesaian kondisi-kondisi gaya geser tersebut sebagai persamaan-persamaan simultan. Jadi, masih akan ada persamaan-persamaan simultan yang mesti diselesaikan. Namun jumlah persamaan simultan tersebut sama dengan derajat kebebasan bergoyang ke sampingnya. Jadi setelah diperoleh nilai EI delta, selanjutnya dapat ditentukan momen di akhir ujung-ujung tumpuan dengan menjumlahkan momen akibat beban dan momen akibat goyangan ke samping. Berikut masuk pada contoh soal. Soal pertama, analisa portal berikut dengan metode momen cross. Ini adalah gambarnya. Penyelesaiannya, perhitungan momen primer M derajat AB sama dengan PAB pangkat 2 bagi dengan L2 sama dengan minus 600 kali dengan 3 kali dengan 2 pangkat 2 bagi dengan 5 pangkat 2. Hasilnya adalah minus 288 kg kali dengan meter. M derajat BA sama dengan PA pangkat 2 kali B dibagi dengan L pangkat 2 sama dengan positif 600 kali dengan 3 pangkat 2 kali dengan 2 bagi 5 pangkat 2 sama dengan 432 kg kali dengan meter. M derajat BC sama dengan Q12 dibagi dengan 12 sama dengan minus 300 kali 6 pangkat 2 bagi dengan 12 sama dengan minus 625 kg kali dengan M. M derajat CB sama dengan Q1 pangkat 2 dibagi dengan 12 sama dengan positif 300 kali 6 pangkat 2 6 pangkat 2 bagi 12 sama dengan 625 kg kali meter. M derajat CD sama dengan minus PA pangkat 2 kali B dibagi dengan L pangkat 2 sama dengan minus 600 kali dengan 3 pangkat 2 kali dengan 2 bagi dengan 5 pangkat 2 sama dengan 432 kg kali dengan meter. M derajat DC sama dengan PAB pangkat 2 bagi dengan L pangkat 2 sama dengan positif 600 kali dengan 3 kali dengan 2 pangkat 2 bagi dengan 5 pangkat 2 sama dengan 288 kg kali meter. Ini adalah gambarnya. Lanjut ke perhitungan koefisien distribusi titik simpul A, mu AB sama dengan 0, titik simpul D, mu DC sama dengan 0. Proses distribusi momen. MAB diperoleh dari hasil penjumlahan ke bawah menurut kolom dimulai dari momen primer M derajat AB sampai ke kondisi balance
sudah bernilai 0,00000 untuk momen total pada titik simpul yang lain dilakukan dengan cara yang sama. Berikut adalah tabelnya. Untuk tabel distribusi momen. Selanjutnya adalah perhitungan momen desain. Karena kondisi beban dan rangka simetris, maka dianalisis portal tanpa penggoyang. Untuk itulah proses distribusi momen atau cross hanya satu kali, yaitu akibat beban luar atau tanpa penggoyang. Harga momen desain sama dengan harga cross dari beban luar. Lihat jumlah momen dari proses cross. MAB sama dengan minus 239,8 kg kali meter. MBA sama dengan 528,5 kg kali meter. MBC minus 528,5 kg kali meter. MCB sama dengan minus 228,5 kg kali meter. MCD sama dengan minus 528,5 kg kali meter. MDC sama dengan 239,8 kg kali meter. Berikut adalah gambar free body untuk perhitungan reaksi perletakan. Masuk pada perhitungan momen gaya lintang dan gaya normal, potongan AB, interval potongan BC, interval. Diketahui struktur portal bidang tidak bergoyang dengan pembebanan seperti gambar berikut. Hitunglah menggunakan metode momen distribusi atau momen cross. Berikut adalah gambar soalnya. P1 sama dengan 4 ton, P2 sama dengan 2 ton. Titik sendi ada di A dan titik roll ada di A dan titik sendi ada di C dan D. Penyelesaiannya, momen primer M pangkat F IJ sama dengan M pangkat F BA sama dengan positif 3/16 kali PL sama dengan positif 3/16 kali dengan 4 kali dengan 4 sama dengan positif 3 ton kali meter. M pangkat F BC sama dengan minus 1/8 PL sama dengan minus 1/8 kali 2 kali 2 sama dengan minus 0,5 ton kali meter. M pangkat F CB sama dengan positif 1/8 PL sama dengan positif 1/8 2 kali 2 sama dengan positif 0,5 ton kali meter. Yang kedua, kekakuan batang. KIJ simpul B. KBA sama dengan 3 EI dibagi dengan L sama dengan 3 dikalikan dengan 2 EI dibagi dengan 4 sama dengan 1,5 EI. KBC sama dengan 4 EI dibagi dengan L sama dengan 4 kali dengan EI dibagi dengan 2 sama dengan 2,0 EI. KBD sama dengan 4 EI dibagi dengan L sama dengan 4 dikalikan dengan EI dibagi dengan 4 sama dengan 1,0 EI. Dari sini memperoleh hasil EK sama dengan 1,5 tambah dengan 2 tambah dengan 1 EI, hasilnya adalah 4,5 EI. Berikut faktor distribusi. FDBA sama dengan KBA dibagi dengan sigma K sama dengan 1,5 EI dibagi dengan 4,5 EI. Hasilnya adalah 0,33. FDBC sama dengan KBC dibagi dengan sigma K sama dengan 2 EI dibagi dengan 4,5 EI sama dengan 0,45. FDBD sama dengan KBD dibagi dengan sigma K sama dengan 1,0 EI dibagi dengan 4,5 EI, hasilnya adalah 0,22. Maka diperoleh hasil sigma FD sama dengan 0,33 tambah dengan 0,45 tambah dengan 0,22, hasilnya 1. Oke. Berikut adalah tabel cross. Berikut adalah free body diagramnya. Sigma MA sama dengan 0, P1 dikalikan dengan 2, dikurangi dengan PD dikalikan dengan 4, tambah dengan HD kali dengan 4, ditambah dengan P2 kali dengan 5, dikurangi dengan FC kali dengan 6, ditambah dengan MCB, tambah dengan MDB sama dengan 0. 8 dikurangi dengan 17,952, tambah dengan 0,912, tambah dengan 10, kurang dari 0,546, dikurangi dengan 0,106 kurang dengan 0,303 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0,005 tak terhingga 0. Oke, sigma EV sama dengan 0. Sigma EV sama sigma V sama dengan 0. FA dikurangi dengan P1 ditambah dengan VD dikurangi dengan P2 tambah dengan FC sama dengan 0. 1,421 kurang 4 tambah dengan 4,488 kurang 2 ditambah dengan 0,091 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya untuk ini reaksi horizontal, sigma H sama dengan 0. HC dikurang HB sama dengan 0.
0,228 kurang dengan 0,228 sama dengan 0. 0 sama dengan 0, memenuhi. Berikut adalah gambar diagramnya. Ini adalah gambar diagram untuk diagram momen. Ini untuk diagram lintang dan ini untuk diagram bidang normal. Kesimpulannya, makalah ini membahas tentang analisis struktur dengan metode distribusi momen. Metode ini melakukan distribusi momen dengan induksi terhadap primer sebanyak beberapa putaran guna mendapatkan keseimbangan di setiap titik simpul. Metode distribusi momen juga dikenal sebagai metode Cross. Metode ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk analisis struktur balok menerus dan portal statik tertentu. Demikian saja video saya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.